Pertama rujukannya. Rujukannya dari huruf A sampai huruf M. Ini sama sekali tidak disebutkan dasar restoratif justice. Ya, jadi huruf A sampai huruf M ini sebagai dasar rujukan dikeluarkannya SP3 sama sekali tidak ada dasar dikatakan bahwa telah ditempuh restoratif justice oleh pelapor dan terlapor. Yaitu Bang DHL dan Bang Egy yang mengatakan bahwa oh kami nggak pernah kok melakukan perdamaian, kami nggak pernah minta maaf kok. SP3 ini kan adalah... Saya mau tanya dulu, SP3-nya terhadap Bang Egy Sujana, BES, dan juga Damai Hari Lubis akan digugat? Kami masih dalam proses pengkajian ya, karena kemarin pada saat kami melakukan orasi kebangsaan di Gedung Juang, Mas Roy memang sudah memberikan satu sinyalmen kepada kami tim kuasa hukum untuk mengkaji dari sisi aspek hukum acara pidana terkait dengan sudah keluarnya SP3. Jadi SP3 ini adalah produknya penyidik Polda Metro Jaya yang didasarkan kalau kita menggunakan KUHP baru didasarkan pada pasal 24 KUHP, yaitu SP3 keluar karena ada beberapa syarat. Pertama, bisa karena alat buktinya dianggap kurang, kemudian juga bisa karena tersangka meninggal dunia, kemudian juga bisa karena daluarsa penuntutan yaitu gugurnya hak menuntut dari penuntut umum, atau kemudian yang terakhir adalah karena dikeluarkannya restoratif justice. Jadi ada perdamaian antara pelaku dan korban. Saya mau tanya, yang kemudian menjadi dasar keluarnya SP3. Nah, kan ada perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar adalah dikeluarkannya SP3. Ya, betul. Jadi masalahnya di mana? Tentu SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice, Mas Aiman, perlu kita kasih catatan spesial bahwa ini adalah SP3 pertama dalam berlakunya KUHP hukum baru. pidana nasional yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Ini adalah SP3 pertama. Dan kalau kita lihat jeda waktunya atau range waktunya, kedua hukum pidana nasional itu kan berlakunya secara sah tanggal 2 Januari. Kemudian SP3 itu keluar, kebetulan saya mengantongi SP3-nya. Ya, ini ada SP3-nya, nanti saya jelaskan. SP3 ini keluar tanggal 15. Jadi hanya selang 14 hari setelah kita berlakukan KUHP dan KUHP baru, kemudian keluar SP3 dengan begitu sangat cepat dengan dasarnya adalah restoratif justice. Jadi ini betul-betul adalah produk hukum paling cepat di dalam hukum pidana nasional kita yang baru. Sebelum Anda lanjutkan, janggalnya di mana? Saya tahu dari nada Anda, ini janggal nih. Anda seolah-olah mau mengatakan itu. Iya, betul. Di mana? Jadi kalau kita ingin mengkaji dasar keluarnya SP3 ini, maka kami sudah membaca semua rujukan-rujukan hukum yang dijadikan sebagai dasar keluarnya SP3. Di sini ada ketidakjelasan hukum ya, yaitu pondasi hukum mana atau sumber hukum mana yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menerbitkan SP3 dengan dasar restoratif justice. Apakah menggunakan KUHP yang baru ataukah menggunakan KUHP yang lama? Ataukah peraturan hukum pidana yang lama. Nah, ini di dalam di dalam SP3 ini sama sekali tidak ada sebutan rujukannya. Ini harus dicermati secara hati-hati loh, Mas Aiman ya. Ini saya pegang ini. SP3 kan biasanya atas nama atas alasan apa? Ya, pertama rujukannya. Rujukannya dari huruf A sampai huruf M. Ini sama sekali tidak disebutkan dasar restoratif justice. Ya, jadi huruf A sampai huruf M ini sebagai dasar rujukan dikeluarkannya SP3 sama sekali tidak ada dasar dikatakan bahwa telah ditempuh restoratif justice oleh pelapor dan terlapor. Hanya disebutkan Undang-Undang Kepolisian, KUHP baru, KUHP yang baru, kemudian ada 4 LP. Ya, LP-nya itu atas nama Pak Jokowi, kemudian Bung Lecumanan, Andi Kurniawan dan Samuel Sweken, dan tiga-tiganya itu adalah temannya Bang Adi Darmawan. Ya, nah kemudian di sini setelah laporan polisi itu kemudian sprindiknya ada, kemudian SPDP-nya ada, kemudian surat penetapan tersangkanya ada, tetapi terakhirnya langsung surat perintah penghentian penyidikan. Saya kira satu produk hukum yang sekelas Polda Metro Jaya di dalam membuat rujukan hukum formil seharusnya kan disebutkan juga
yaitu adanya kesepakatan perdamaian yang dilakukan Pak Joko Widodo dengan DHL dan Tidak PS. disebutkan Sama sekali tidak ada. Oke. Ini produk hukum yang sah yang saya pegang ya. Nah, hanya pada saat kalau kita lihat di poin berikutnya itu, di poin keduanya, yaitu hanya disebutkan bahwa berdasarkan restoratif justice. Tetapi kemudian tidak disebutkan kapan kesepakatan itu dibuat dan apa poin kesepakatannya. Harus memang ditulis. Oh, ini kan produk hukum. Seharusnya rujukannya kan harus jelas semua gitu loh. Dasar restoratif justice-nya apa? Iya, dasar SP3-nya kalau dasarnya restoratif justice, dokumen kesepakatannya harus disampaikan, ditulis di sini. Kemudian rujukan restoratif justice ini menggunakan undang-undang yang mana? Apakah KUHP yang baru ataukah undang-undang yang lama ataukah juga Perpol yang lama? Karena kalau saya baca di sini, memang di sini menggunakan asas transitoir. Transitoir itu adalah asas transisi hukum. Kalau kita sebut ini, kalau kita belajar hukum antar tata hukum, ini namanya hukum antar waktu. Jadi hukum yang berlaku pada saat sebelum tindak pidana terjadi, kemudian begitu berlaku hukum yang baru, maka di pasal 361 huruf A KUHP yang baru itu disebutkan bahwa penyidikan yang saat ini sedang dilakukan dan belum rampung tetap menggunakan KUHP yang lama. Oke. Nah, masalahnya di KUHP yang lama itu. Bung DHL. Ya, baik. Malam Bang DHL. Oke, silakan. Masalahnya, Mas Aiman, di KUHP yang lama itu kan tidak ada aturan terkait dengan restoratif justice. Ya. Dahulu restoratif justice itu kan hanya diatur dengan Perpol 8 2021, kemudian peraturan Jaksa Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung. Begitu lahir Undang-Undang 20 tahun 2025, baru semua aturan terkait dengan restoratif justice itu dikodifikasi di dalam KUHP yang baru. Nah, di sini di SP3 ini sangat tidak dijelaskan. Arti bahwa Anda tidak disebutkan dasar hukumnya apa gitu. Menurut saya ini cacat formil. Meskipun cacat ini formil. cacat formil. Karena Anda menilai bahwa itu berdasarkan KUHP yang baru, tapi kemudian tidak dijelaskan secara detail. Kalau kemudian di sini disebutkan pasal 361 huruf A, berarti kan merujuknya pada KUHP yang lama. Masalahnya di KUHP yang lama tidak diatur restoratif justice. Kalaupun penyidik mau menyandarkannya pada Perpol 8 2021, maka harusnya disebutkan gitu. Sebentar Bang. Saya belum berdebat soal substansi. Enggak apa, ini penting. Ini bicara soal bagaimana ada rekam jejak yang harus kemudian dibahas. Apakah ini kemudian nanti akan digugat lewat pra peradilan ya? Atau tidak, itu belakangan. Tapi bahwa hari ini Anda menilai bahwa itu janggal, itu sebuah fakta. Iya. Ini cacat formil. Sekarang saya masuk kepada aspek material. Hukum pidana itu kan sandarannya dua. Kita belajar hukum pidana itu kan ada aspek hukum pidana formil dan aspek hukum pidana material. Kalau kemudian kita bicara hukum formil berarti larinya ke KUHP. Kalau bicara hukum pidana material larinya ke KUHP. Nah, saya ingin bicara soal syarat material yang diatur dalam Perpol 8. Saya menduga, ini masih dugaan saya ya. Karena di SP3 ini sama sekali tidak disebutkan dasar SP3 restoratif justice aturan yang mana yang mereka pakai. Tetapi saya menduga bahwa Perpol yang dipakai ini adalah Perpol 8 2021. Tahun 2021. Karena menggunakan asas transitoir pada pasal 361 huruf A Undang-Undang KUHP yang baru. Bahwa yang berlaku itu adalah KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama tidak mengatur restoratif justice, berarti cantolan hukumnya saya menduga bahwa menggunakan Perpol 8 2021 karena nggak disebutkan di sini. Ya, Sekarang kita bicara Perpol 8 2021 sebagai dasar restoratif justice. Di pasal 4, pasal 5 harus diperhatikan. Di pasal 4 Perpol 8 2021 ada dua syarat dilakukan restoratif justice, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya harus ada kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Kebetulan Perpolnya juga saya bawa, Mas Aiman. Ya. Syarat pertama harus diakui dong, sudah perdamaian. Masalahnya, bentar. Syarat pertama sudah terjadi kan, ada perdamaian. Iya, ada perdamaian berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihaknya Pak Jokowi. Karena di sini Bang DHL pada saat diskusi di beberapa stasiun televisi, kemudian secara langsung juga, sebentar, jangan dibantah dulu Bang, nanti Abang punya waktu untuk bantah. Ya. Dan pengakuan itu kan adalah pengakuan dari pelaku, yaitu Bang DHL dan Bang Egy yang mengatakan bahwa kami nggak pernah kok melakukan perdamaian, kami nggak pernah minta maaf kok. Kenapa syarat formil meminta maaf itu penting? Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau pemaafan itu lahir karena adanya pengakuan kesalahan atas suatu perbuatan pidana yang sudah terlanjur terjadi,
Maka kemudian yang bersangkutan mengakui, oh bahwa saya salah, menuduh ijazah ini palsu. Tetapi kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang DHL, kemudian oleh Bang Egy, mereka menyampaikan, loh kita nggak pernah mengakui ijazah itu asli kok. Kami hanya datang silaturahmi. Kemudian perdamaian itu ditafsirkan oleh pihak Pak Jokowi sebagai permintaan maaf. Loh, tersangka sendiri aja mengatakan bahwa beliau tidak mengakui kesalahannya. Bang DHL boleh Ya, silakan bisa dikonfirmasi langsung kepada Anda tidak mengakui kesalahan, Anda tidak meminta maaf, betul? Bang DHL.